Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Topcast TV semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama kasus TV Samsung Slim yang kerusakannya hanya kedipan lampu hijau. Nah, banyak kasus kedipan lampu hijau itu tidak bisa muncul raster. Bagaimana cara mengatasinya? Simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya, karena ini video tutorial bagaimana cara saya dalam mengatasi TV Samsung yang gejalanya seperti ini, sahabat Topcast TV. Jadi TV Samsung memang penyakitnya seperti ini ya. Kalau normal itu kedip-kedip, tapi diikuti dengan reaksi kerjanya flyback ya. Tapi ini tidak diikuti dengan reaksi kerja dari flyback. Nah, apa yang perlu dicek? Nantikan video berikut ini. Oke, sahabat Topcast TV, di sini untuk merek TV-nya Samsung, bisa dilihat Samsung CS21Z 45ml ya, untuk seri dari TV Samsungnya. Oke. Dan itu wujudnya nanti yang akan coba kita bahas bareng-bareng, bagaimana cara troubleshooting TV tersebutnya. Intinya pada dasarnya kerusakan seperti itu adalah akibat dari tidak bekerjanya sirkuit horizontal yang ada pada televisi Samsung. Nah, kalau tidak bekerja maka akan kembali start lagi. Muncul kedipan 5 kali kok horizontal tidak kerja, maka akan mengulangi begitu terus menerus. Nah, bagaimana cara saya menanganinya? Kita akan coba tata dulu televisinya supaya bisa dilihat dengan baik. Oke teman-teman, kita sudah masuk di area PCB televisi Samsung. Nah, area PCB-nya seperti ini. Di sini menggunakan IC SMD ya, bisa teman-teman lihat. Yang perlu teman-teman cek ya, yang pertama adalah area kerja dari B plus-nya. Perlu diketahui area B plus dari televisi ini ada pada bagian ini yang saya tunjuk hitam di hitam ini, kelihatan apa tidak? Nah, ini adalah area B plus teman-teman. Di sini area B plus ya. Nah, bisa dimungkinkan ada kerusakan di area B plus, silahkan cek elko pendukung dari B plusnya, tinggal urut dari dioda di sini ya, tinggal urut dari dioda yang saya tunjuk ini. Oke, dan nanti akan ketemu beberapa elko. Nah, apabila ditemui tegangan yang berdencit, itu silahkan open L ini ya. Di sini dikasih kode L808. Nah, ini silahkan di open di area ini yang saya tunjuk. Nah, setelah di open, silahkan teman-teman ukur ya. Pasti tegangannya akan melonjak ya, asalkan tidak lebih dari 45. Saya anggap normal ya, karena televisi Samsung memang begitu ya. Saat horizontal belum kerja itu tegangannya naik ya, tapi setelah horizontalnya kerja dan berhasil bekerja, maka tegangannya akan stabil. Seperti itu sistem kerjanya. Yang kedua, silahkan teman-teman cek pada fuse ya, pada fuse horizontal, pada fuse yang ada pada setiap dioda penyiar di sini. Antara lain kita akan coba baca untuk fuse-nya. Di sini diberi kode fuse ya. Nah, L805 ini termasuk seperti sikring ya. Kemudian untuk fuse start driver horizontal ini diberi kode FD802A. Di sini perlu dicek, sering terjadi putus jalur seperti itu. Nah,
Pokoknya di area sini ada kapasitor, silahkan diukur tegangannya sekitar 12 sampai 14 volt, menurut saya seperti itu. Nah, kalau masih belum bekerja ya, horizontalnya masih belum bekerja, ya silahkan cek. Di sini ada beberapa komponen horizontalnya. Nah, di sini tulisannya tidak terlalu kelihatan. Pokoknya isi horizontal itu yang besar, yang saya tunjuk di sini. Kemudian jangan lupa juga cek ya di area setelah dilepas di BB-nya nih, basisnya yang saya tunjuk. Di basisnya harus ada tegangan sekitar 0,2 sampai 0,5 AC ya, AC volt ya. Kalau tidak bekerja, silahkan cek tegangan yang masuk ke trafo driver horizontal di area ini. Saya tunjuk di area ini harus ada ya sekitar 12 sampai 14 volt karena tegangannya mengambil dari sini. Ini saat mau start ya. Saat sudah start ataupun horizontal sudah bekerja, maka akan di switch, diganti lewat sini ya. Ini ada kode, ini ada kode dioda, ada simbol dioda di sini. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa cek transistor driver horizontalnya yang kecil, ini yang saya tunjuk. Nah, silahkan cek apakah normal atau tidak. Jika tidak normal, silahkan diganti. Nah, tapi kalau sudah cek B plus normal, tegangan normal yang sini di area ini kok sudah normal tapi masih apa ya, masih trouble, teman-teman silahkan alternatif lain. Berarti ini diasumsikan bagian sini, bagian supply area primer dan sekundernya sudah bagus ya. Setelah bagus kok masih tidak mau start, masih kedip-kedip terus ya, 5 kali berulang, berarti horizontal masih belum kerja dengan baik. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Di sini harus fokus pada area 12 volt yang diurut ya. Diurut pasti masuk di ini. Ini ada elko diberi kode C846. Nah, ini yang ini ya, diberi kode C846, silahkan dicek, kemudian diurut. Di sini akan ada percabangan. Yang pertama ini untuk mensuplai transistor Q897. Q897 di sini untuk outputnya atau emitornya ini harus ada sekitar 3,3 volt ya. Saya ulangi, harus ada 3,3 volt atau sekitar 3 volt, itu masih ditoleransi. Kemudian teman-teman akan masuk percabangan lagi, dibagi yang area 12 volt itu dibagi lagi masuk ke di sini, transistor di sini. Ini nomornya tidak kelihatan ya, nomornya tidak kelihatan. Di sini listriknya sekitar 8 volt karena di sini ada dioda Zenernya. Jadi fokus ke area dioda Zenernya. Dioda Zenernya ada beberapa macam, 3,3, 8 volt. Kemudian setelah 8 volt di sini diumpan lagi. Ini ada resistor ya, ada resistor. Di sini ada Zener lagi ya. Ini Zenernya 5,6. Oke, 5,6 seperti ini untuk supply 5 volt. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk televisi Samsung itu banyak Zenernya banyak banget, sehingga kita harus lebih konsentrasi cek area Zener ya. Teman-teman juga harus punya yang namanya Zener tester, seperti itu saya sarankan saja seperti itu. Kalau tidak punya ya, dalam mengecek Zener harus langsung diganti, tidak bisa ngukur Zenernya. Tapi di sini
saya punya alatnya, jadi bisa mengecek untuk komponen dioda zenernya ya, karena ini dioda zenernya sangat banyak sekali. Kalau rusak satu untuk area sistem kerjanya, maka tegangan akan pincang seperti itu. Nah, kita urutkan lagi di sini. Sebenarnya ada beberapa kode-kode kecil, kita akan coba arahkan lebih dekat. Ada kode zener ya, apakah bisa terlihat? Oke, di area sini ada beberapa kode zener. Ataupun ada kode tegangan. Nah, di area sini ini sekitar 5 volt. Teman-teman nanti bisa lihat di PCB teman-teman sendiri. Di sini ada 3,3 volt yang ini. Kemudian di sini ada 5 volt lagi. Ya, banyak banget. Ini ada 5 volt lagi. Kemudian di sini ini yang saya tunjuk, ini adalah supply untuk power amplinya seperti itu. Ya. Oke. Dan kembali lagi untuk horizontal out, bisa teman-teman cek di area sini ya. Kalau dari semua titik-titik ukur di sini sudah teman-teman ukur kok normal ya, tidak ada kesalahan, teman-teman silahkan fokus ke area di sini, di flash dulu. Nah, oke, di flash dulu di area sini. Oke, saya ulangi tadi tidak kelihatan. Nah, di sini untuk horizontal outnya saya tunjuk. Kemudian untuk ini horizontal out untuk driver sini ya, untuk driver area atas, untuk driver horizontal output ya, harus ada tegangannya. Nah, setelah teman-teman mengecek ya, dari sini normal, sini juga sudah normal, teman-teman silakan alternatif lagi, teman-teman silakan flash untuk IC EEPROM-nya. Di sini ada IC EEPROM ya, silakan di flash ulang ya, kemudian dicoba, teman-teman silahkan coba. Oh, masih nggak bisa di flash, masih nggak bisa, teman-teman silahkan fokus ke ekstal kristalnya ya, kristalnya di sini silahkan coba diganti dulu ya, atau diukur dulu boleh. Nah, kalau di sini indikasi normal, sini indikasi normal, kok di sini tidak bekerja, berarti yang terakhir adalah penggantian IC singlenya atau IC SMD yang ditempel di sini. Nah, seperti itu urutan servis televisi Samsung yang kedip-kedip seperti itu, kedip-kedip. Nah, oke, semoga bisa dipahami sedikit penjelasan sedikit mengulas tentang bagaimana cara saya dalam memperbaiki televisi Samsung, khususnya Samsung Slim. Di sini memang Samsung itu kebanyakan kerusakannya di area power supply. Dari sini ya, di area power supply yang ada di, saya tunjukkan di sini, yang ada di area sini memang sering terjadi kerusakan, entah itu fuse-nya rusak, entah itu tegangannya terlalu over sampai 200 volt ya, seperti itu. Kemudian selain di sini ada juga kerusakan di area sini. Nah, di area yang saya sebutkan tadi, di area dioda zenernya itu sering sekali rusak seperti itu. Nah, semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya, penjelasan yang sederhana, semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.